Assalamualaikum. Selamat siang adik sayang. Siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Ya. Adik kelas silakan siapkan. Duduk siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, baik adik sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, saya akan cek terlebih dahulu kehadirannya ya. Dengarkan namanya. Hikmaira. Baik adik sekalian, kita pada hari ini akan belajar ilmu pengetahuan alam, melanjutkan materi kita di pertemuan sebelumnya tentang konsep genetika atau kebiasaan sifat. Nah, sebelum kita masuk di materi kita hari ini, marilah kita berpikir sejenak, kita mengamati keanekaragaman yang ada di sekitar kampung kita. Dari satu jenis bakau, kita akan menemukan daun yang lebar, ada juga daun yang lonjong besar, ada juga daun yang lonjong kecil. Itu variasi genetik yang pertama. Dari segi buahnya pun, kita akan menemukan buah yang bervariasi. Ada buahnya yang bulat seperti bola, ada juga yang lonjong besar, ada juga yang lonjong kecil. Itu adalah variasi-variasi yang bisa kita temukan pada pohon bakau, pada individu bakau. Contoh lain misalnya, ada sekalian, ada yang pelihara kucing. Ada. Berapa ekor yang lain pelihara? 1. Ada yang 5, ada yang 1, 2, 3, atau bahkan ada yang mengatakan tadi 5 ekor. Dia mati. Ya. Dari kucing yang lahir dari satu indukan, satu ibunya misalnya, kita akan temukan variasi yang tampak mencolok. Misalnya, kita bisa amati warna bulunya. Ada yang berwarna putih, ada yang warnanya abu-abu, ada yang warnanya hitam, ada juga yang kombinasi dua warna misalnya, putih dan orange, putih dan abu-abu, atau bahkan kadang muncul sampai kombinasi 3 warna, ya, putih, hitam, orange, putih, abu-abu, orange, abu-abu, hitam, orange. Nah, itu adalah jenis-jenis variasi genetik, ya, baik yang saya tentukan tadi tumbuhan maupun di hewan. Nah, adik-adik sekalian, sekarang kita cari lagi contoh yang lebih dekat, ya, di mana? Di tubuhnya kita sendiri, ya. Jadi coba adik sekalian berdiri dulu. Sekarang saya ingin adik-adik sekalian mengamati teman-temannya baik di kiri maupun di kanan kalian. Lihat, apakah ada perbedaan yang kalian temukan? Ada banyaknya. Ada ya? Banyak. Ya. Apa perbedaan yang paling mencolok? Ada hidung. Iya, bentuk hidung. Bentuk hidung. Kemudian bentuk muka ya, dan bulat, dan apa? Tinggi badan lagi yang paling mencolok ya. Ada yang sedang-sedang, ada yang tinggi. Itu adalah variasi ya, variasi. Jadi, silakan duduk, ada sekalian. Jadi, contoh-contoh ini menunjukkan variasi yang muncul. Nah, ya, itu adalah hal yang normal, ya, pewarisan sifat. Sebagaimana konsep yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi yang lalu dalam bab tentang pewarisan sifat. Kita akan masuk pada topik mengenai pewarisan sifat di bagian persilangan monohibrid. Ya. Tujuannya kita ada 3 yang harus kita capai. Ya. Yang pertama, kita harus mampu menjelaskan konsep dasar dari persilangan monohibrid. Ya, jadi yang kedua, kita harus bisa melakukan persilangan, ya, simulasi persilangan ya. Dengan apa? Dengan alat praktikum yang dinamakan kancing genetika. Selanjutnya, kita akan perkuat kemampuan kita dari hasil para kancing genetika tadi dengan menggunakan, ya,
analisis diagram Punnett. Selanjutnya, ya, saya akan perhatikan slide di depan. Ya, ini. Jadi ada sekalian, persilangan monohibrid ini pertama kali dikembangkan oleh seorang biarawan yang sekaligus seorang ilmuwan, namanya Gregor John Mendel, seorang peneliti yang lahir di tahun 1822 sampai atau wafat pada tahun 1884. Nah, sehingga bapak ini dikenal dengan gelar bapak genetika. Bapak apa tadi? Bapak genetika. Ya. Apa yang diungkapkan tentang persilangan monohibrid? Jadi monohibrid ini merupakan persilangan dengan mengambil atau memperhatikan hanya satu sifat beda dari dua indukan, jantan dan betina, atau manusia laki-laki dan perempuan. Nah, selanjutnya, ya, dalam persilangan monohibrid, ya, ada dua indukan yang diperhatikan dari satu sifat yang berbeda tadi. Nanti ada satu induk yang sifatnya dominan. Apa artinya dominan? Dan kuat. Ya, dari pertemuan yang lalu saya jelaskan ya bahwa sifat dominan itu adalah sifat yang kuat, yang mengalahkan sifat yang lain. Kemudian ada sifat yang resesif. Ada satu induk yang dominan, satu induknya resesif. Ya. Nah, di hukum satu Mendel, ya, berbunyi bahwa pada waktu terjadi pembentukan gamet, maka setiap pasangan gen, dalam hal ini alel ya, alel atau gen-gen yang dari indukan tadi, dia kan berpisah secara bebas mencari pasangannya pada saat terjadi persilangan. Ya. Jadi tidak langsung kesengajaan bahwa kamu harus ditembakkan berpasangan dengan gen yang ini, tidak. Tapi terjadinya secara bebas. Sehingga pada persilangan monohibrid, hukum satu Mendel dinamakan dengan istilah hukum segregasi bebas atau hukum pemisahan secara bebas. Dalam persilangan monohibrid ada konsep-konsep yang harus kita pahami. Yang pertama, gen dan alel. Di awal tadi sudah saya singgung ya, bahwa gen itu unit perasaan sifat. Kemudian di konsep persilangan monohibrid juga kita akan temukan atau secara umum ya pada persilangan istilah generasi F1, generasi pertama, dan F2 atau generasi kedua. Nah, misalnya dalam rumah kita ada ayah ibu, melahirkan kita anak. Nah, kita ini dikatakan sebagai generasi F1, ya, keturunan pertama. Kalau misalnya kita nanti menikah lagi, kemudian punya anaknya kita menjadi generasi kedua, F2. Untuk si orang tua kita tadi, itu tidak diamakan. Kemudian untuk generasi F2 adalah anakan dari keturunan utama tadi. Dia akan menunjukkan konsep perbandingan anak ada yang 100% sama, ya, terbesar. Nah, berapa persen jumlahnya? Jumlahnya 20%. Yang kedua, ada anakan yang sifatnya sama dengan indukan, tapi dia juga punya setengah sifat dari ibunya. Ya, dinamakan dominan heterozigot. Jadi ada dominan yang homozigot, ada dominan yang heterozigot. Kemudian terakhir kita akan menemukan anakan yang sama dengan ibunya. Sifatnya resesif, terkalahkan oleh sifatnya yang tadi. Sehingga pada generasi F2 kita akan mendapatkan rasio perbandingan untuk genotipnya, yaitu 1:2:1. 1 untuk yang 1% sama dengan induknya, yang jantan, keduanya 50% ya sama dengan induknya jantan, tapi punya sifat yang sama dengan ibunya, dinamakan dominan heterozigot. Dan 20% lainnya adalah sama dengan ibunya, sehingga kita akan temukan perbandingan 1:2:1 untuk genotipnya. Sementara untuk fenotipnya, sifat yang tampak, nah, di situ kita akan menemukan perbandingan untuk yang mirip dengan bapaknya, ya, itu sebanyak 75%.
Sementara yang mirip dengan ibunya itu hanya 20%. Atau kita ketemukan perbandingan 3:1. Untuk ya persidangan non-hibrid. Selanjutnya, untuk mengetahui untuk menguatkan hasil perbandingan tadi baik genotip maupun fenotip, kita bisa menggunakan ya, yang namanya kancing genetika. Ya. Kancing genetika inilah seperangkat alat praktikum seperti yang tahu kita ini ya. Alat praktikum yang tujuannya untuk memahami kewarganegaraan sifat. Selanjutnya, selain kancing genetika, kita juga bisa menggunakan diagram Punnett. Selanjutnya kita bisa amati video praktikum berikut supaya mudah kita melaksanakan praktikum sebentar. Ya, kita perhatikan. Jadi simulasi praktikum yang kita bersama amati di video ini hasilnya ya dari genotipnya tadi ada yang merah-merah 1 buah, kemudian ada yang merah putih 2 buah, dan putih-putih 1 buah. Nah, sekarang kita akan praktikum apakah hasilnya kita sama dengan hasil di video ini yang ternyata sama dengan konsepnya diagram Mendel atau tidak. Baik, selanjutnya untuk adik sekalian silakan bergerak ke kelompok masing-masing seperti kelompok yang sudah saya tunjukkan di tema sebelumnya. Ya, silakan berdiri. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3. Ya, silakan. Ya, selanjutnya tiap-tiap kelompok saya akan berikan lembar kerja sebagai acuan pada saat melakukan praktikumnya. Itu kelompok 1 ya, kelompok 2, 3. Di situ sudah tertulis langkah-langkah yang harus kita lakukan selama praktikum. Baik, sekarang adik sekalian kita praktikum. Tiap-tiap kelompok silakan maju 1 orang untuk mengambil gelas kimia ya. Jadi gelas kimia ini ada 2 buah, ada yang besar menunjukkan indukan yang dominan dan yang kecil menunjukkan indukan yang resesi. Untuk gelas yang besar ini kita kode simbolnya jantan ya. Sementara yang kecil ini simbol untuk gamet betina. Kelompok 1 ambil. Kelompok 2 maju 1 ambil. Kelompok 3 juga maju. Nah, selanjutnya kancing genetika. Ya, jadi masing-masing kelompok mengambil 2 warna. Baca di petunjuknya, kancing genetika kita ambil masing-masing ya 12 buah ya. Jadi masing-masing warna ada 12 buah. Saya akan tentukan warna apa yang mau diambil. Warna merah dan warna putih tentukan yang mana yang akan menjadi gamet jantan. Warna merah ya simpan di gelas kimia yang besar. Warna putih simpan di gelas kimia yang kecil. Kelompok 2 ambil 2 warna masing-masing 12 buah. Warna hitam dan warna kuning ya. Yang hitam berarti simpan di gelas kimia yang besar. Jadi warna kuning simpan di sini. Nah, ya. 12 masing-masing 12, yang hitam 12, yang hijau 12. Selanjutnya masing-masing gamet tadi dipecahkan dibagi 2. Setelah kalian pecahkan, pisahkan 12 masing-masing warna 12 simpan di masing-masing gelas yang tersedia. Dalam satu gelas kita akan temukan 24 bagian yang terdiri dari 12 masing-masing warna ya, 2 warna masing-masing 12 bagian. Setelah itu apa yang selanjutnya kita lakukan yaitu mengambil gamet, ambil seracak 1 yang di gelas yang kecil, 1-nya di gelas yang besar. Ambil seracak kemudian berikan kepada temannya supaya diatur. Tanpa melihat gelas, ambil seracak. Bisa tutup mata, bisa matanya melihat di loteng. Lawan dia. Jangan tutup hidung. Aku boleh tempatnya sampai jatuh langsung di laut itu. Dia tidak akan. Sekarang dari hasil persidangan yang kalian lakukan, lihat langkah yang selanjutnya. Kita akan menentukan 3 kombinasi warna ya. Pastikan di sini ada 3 kombinasi warna. Ada yang merah-merah, merah putih, dan putih-putih. Di sini apa yang didapatkan? Coba lihat mati. Warna hitam-hitam, hitam kuning, dan kuning-kuning.
Ya, kalau di kelompok 3 warna hitam-hitam, hitam hijau dan hijau-hijau. Nah, di LKPD-nya silakan lihat. Ya. Lihat LKPD-nya, ada tabel yang harus diisi. Dari kelompok kalian apa yang harus kita ketahui? Ya, dari persidangan ini. Berapa jumlah genotik yang homozigot? Yang kedua apa yang ingin kita ketahui? Ya. Berapa jumlah apa ya? Dominan heterozigot. Yang ketiga kita ingin tahu berapa yang genotipnya resesif atau yang menunjukkan huruf yang kecil dua-duanya. Kita ketahui juga kaitannya dengan apa? Dengan diagram. Nah, apakah hasilnya akan sama dengan hasil diagram Punnett? Dari persidangan hakim genetika dengan diagram Punnett akan menunjukkan hasil yang sama atau tidak? Nah, sekarang lihat hasil dari praktikumnya. Berapa jumlah gamet yang dominan homozigot? Ya, yang hurufnya besar dua-duanya. Berapa jumlah yang bisa saya bisa? Nah, 5 ya, ada 5. Di sini berarti yang homozigot dominan ada 5 buah. Kalau yang di sini yang H besar berapa? Enam ya. 6 berarti 6 jumlahnya. Untuk yang kelompok 1 berapa jumlahnya tadi? Yang genotipnya yang besar ada 8 buah. Sekarang temukan lagi untuk yang dominan heterozigot yang punya sifat huruf besar dan huruf kecil. Yang homozigot dominan yang merah-merah, yang besar ada 6 buah ya. Kemudian ada yang ini dominan heterozigot karena ada huruf kapital dan huruf kecil bergandengan menunjukkan genotip yang dominan heterozigot ada 12. Kemudian resesif homozigot. Ada berapa jumlahnya? Sini ada berapa yang ketiga? Ada 5 ya. Kalau untuk yang kelompok 2 ada 6 juga ya. Kalau untuk yang sini ada 6 ya. Yang kelompok 3 berapa jumlahnya? 5 12 5 ya. Kemudian juga 6 12 6. Ya berarti sama dengan teorinya si Gregor Mendel bahwa untuk genotipnya perbandingannya 1:2:1 ya. Sekarang kita lihat genotipnya. Ya, untuk kelompok 1. Yang warna merah ada 5 buah. Yang warna merah berarti ada 18 ya. Ya, 18 buah berarti. Ya, berarti ya yang homozigot ketika yang punya warna merah dia menunjukkan sifat yang sama dengan hidupnya. Berarti 6 sama 12 ada berapa? 18 ya. Genotipnya 18 berbanding 6. Berarti ada perbandingannya 3:1 ya. Untuk genotipnya. Untuk yang ini sama ya, 6 12 6 berarti untuk yang genotipnya yang berwarna hitam ya, ada 6 sama 12 berapa? 18 ya. 18 banding 6. 5 yang punya sifat hitam ya sama dengan hidupkan jantan yang hidupnya. Dan ini juga menunjukkan sifat yang sama dengan fenotip yang dikatakan oleh si Mendel bahwa sifat fenotip perasosial hibrid yaitu 3:1. Sekarang kita lihat lagi, apakah sama lagi kalau misalnya kita lakukan analisis dengan menggunakan diagram Punnett. Kelompok 1 sampaikan di sini untuk gamet jantan warna apa? Warna merah ya. Disilakan dengan betina yang warna putih. Kalau untuk kelompok 2 warna hitam ya, jantan hitam dengan hitam disilakan dengan warna kuning. Untuk kelompok 3 warna hitam yang dominan ya, disilakan dengan warna hijau. Jadi itu sekalian, tiap-tiap kelompok silakan lakukan persilangan diagram Punnettnya. Menjelaskannya bagaimana? Ya, silakan yang dominan ini ya, yang homozigot dua homozigot. Dominan berarti ini M besar. Ini M kecil. Ya. Untuk gametnya, untuk parental ya. Kemudian tentukan gametnya masing-masing dari indukan 1 huruf karena homozigot. Di sini 1 juga karena H kecil. Nah, untuk mendapatkan F1-nya tinggal digabungkan H besar H kecil. Dari sifat hitam dan hijau, yang warna hitam disedangkan dengan warna hijau. Disedangkan akan mendapatkan keturunan F1 ini H besar H kecil. Semuanya adalah sama dengan induk besar 100%. Nah, selanjutnya kita akan cari keturunan F2 dengan menggunakan diagram Punnettnya. Buat tabel ya, seperti yang di slide tadi.
persilangan sesama F1. Genotif, genotif dan genotif ya. Bisa dibuat tabelnya ya. Tabel dibuat. Masukkan seperti yang kita bilang bahwa di sini untuk yang jantan, karena sama-sama F1 H besar, H kecil. Sekarang lakukan persilangan. Keturunan pertama berapa apa? H besar dan lainnya. Keturunan yang kedua, H besar dan H kecil. Kemudian keturunan yang ketiga, H besar dan H kecil ya. Dari tabel yang kalian temukan, sekarang hitung persentasenya. Berapa jumlah kombinasi huruf besar dua-duanya? 1 ya. Kemudian hitung lagi berapa yang anakannya melahirkan kombinasi huruf besar dan huruf kecil. 2 ya. Kemudian hitung berapa anakan yang lahir menunjukkan gen yang H kecil. Yang resesi. Berapa jumlah kelompok berapa? 1. Kelompok 2? 1. Kelompok 3? 1 ya. Dari situ hitung itu genotipnya ya. Berapa perbandingan genotipnya itu? Tuliskan perbandingan genotipnya. Berarti genotipnya adalah genotip yang gennya 1 banding 2 banding 1. Kalau untuk genotipnya berapa jumlahnya di sini? 3 banding 1. Oke ya. Oke, banding yang resesifnya 1 saja. 3 banding 1. Semuanya sudah ya. Sedangkan laporan ini dibuat. Sekarang yang saya inginkan selanjutnya masing-masing kelompok tunjuk perwakilannya supaya tampil di depan membacakan hasil diskusinya kalian. Ya, dari kelompok 1. Genotip 1 banding 2 banding 1. Genotip 3 banding 1. Genotip 1 banding 2 banding 1. Genotip 3 banding 1. Genetika genotip 1 banding 2 banding 1. Geografi kunet genotip 3 banding 1. Demikian praktik kita pada hari ini. Alias kalian kita berikan apresiasi untuk keaktifan semua peserta kelompok. Kaki tangan. Jadi alias kalian, kesimpulan yang kita peroleh dari praktikum kita setelah kita pelajari konsep dasar tentang persilangan hibrid, kemudian kita akan berpraktek praktikum dengan menggunakan kimia 3. Kemudian kita lanjutkan dengan analisis diagram Punnett. Kita temukan hasil yang sama ya. Kita kalau menyatakan bahwa persilangan hibrid genotipnya memiliki perbandingan 1 banding 2 banding 1. Fenotipnya kita akan menemukan perbandingan 3 banding 1. Ya. Apakah ada perbedaan dengan yang kalian temukan? Tidak ada ya. Jadi kesimpulannya bahwa hukum segregasi bebas ini benar-benar berlaku pada persilangan hibrid. Mas semangat. Ini ya semangat ya. Saya cek sudah semangat. Semangat pagi. Semangat pagi. Masih kurang. Semangat pagi. Semangat pagi. Saya ingin kita relax dulu, relaksasi. Bagaimana caranya? Masing-masing pejamkan matanya. Hirup nafas dalam-dalam lewat hidung. Ikuti arahannya, tahan. Hembuskan pelan-pelan. Apa yang kalian rasakan? Segar. Ya. Supaya bersemangat, kita adakan dulu game. Ya. Ice breaking. Sekarang semua berdiri. Berdiri berhadap-hadapan. Cari pasangannya berhadap-hadapan. Jadi ice breaking atau game yang akan saya berikan di sini lah game tepuk hingga menjauh. Bagaimana caranya? Jadi masing-masing bisa berpasang-pasangan. Majukan atau arahkan tangannya ke depan. Yang hitam. Pasangannya berarti jauh. Ya, Amina hitam. Pasangannya berarti Ami hitam. Hika hijau. Dengarkan awal saya. Tepuk hitam. Ya, baik itu sekalian. Selanjutnya kita refleksi berjalan hari. Ya, persilangan hibrid. Secara umum kita belajar tentang bagaimana ketika terjadi persilangan dua individu yang memiliki sifat yang berlawanan. Terjadi persilangan antara dua gen tersebut. Anak yang pertama, keturunan yang pertama, dia akan mirip dengan siapa? Dengan ayahnya ya, keturunan pertama. Kalau misalnya anakan tadi menikah lagi atau diselangkan dengan anakan yang punya sifat yang sama, sifatnya dominan tapi heterozigot, ada gen ibunya yang dia punya. Setelah dikawinkan lagi, dia akan mendapatkan keturunan yang kedua yang
genap dan digelari Bapak Genetika. Mohon maafnya satu, Jibril artinya berselangan. Nah, berselangan dengan satu sifat beda. Nah, itu yang baik ya sekalian. Itu materi kita per hari ini. Selanjutnya ada sekalian. Ya, kita simpulkan bahwa kebiasaan seperti ini dapat terjadi pada semua makhluk hidup ya, semua makhluk hidup. Sehingga tidak lagi pertanyaan atau keanehan di hubungan dikaitkan terjadinya pewarisan sifat dalam setiap makhluk hidup. Nah, hari ini kita sedang mempelajari hukum satu Mendel. Ya, pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari lanjutan dari materi hari ini. Kalau hari ini hukum satu Mendel, masih ada lagi hukum selanjutnya, hukum dua Mendel. Ya, ada yang ingin bertanya. Bila kalau lagi bertanya berarti secara umum kalian sudah masih lagi gini saya berikan susun menjadi kalimat yang benar. Ibu pisang setan. Ibu pisang setan pasar dan ke beli. Ada yang mau jawab? Setan pergi ke pasar beli ibu dan Setan yang belanja dan beli ibu dan pisang. ibu setan. Ya, sekarang pakai di depan baik-baik. Ada yang kepikiran? Pergi ke pasar beli pisang. Masuk akal tidak? Ibu ke pasar beli pisang, setan dan SPP yang terakhir membuat ada sekalian menjadi semangat. Bisa ada yang tersemangat? Semangat. Ya. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Ya, baik, baik. Selanjutnya ketua kelas. Ya, ketua kelas silakan pimpin kelasnya. Duduk siap. Sebelum kita keluar dari kelas kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah selesai dan terima kasih atas antusias adik sekalian mengikuti pelajaran sampai selesai. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.